Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa generasi milenial yang diberkahi Allah. Berjumpa kembali dengan saya Guru Bahasa Indonesia Ibu Risa Rahayu. Dalam pertemuan ini saya akan memberikan materi tentang teks prosedur. Materi teks prosedur ini ada di kelas 11. Kita ketahui bersama bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan serangkaian aktivitas ataupun kegiatan yang di dalamnya terdiri dari beberapa langkah atau petunjuk. Ada yang menyebutnya tips, kiat, resep, tata cara, protokol, dan sebagainya. Mari kita sebut semuanya itu dengan istilah teks prosedur. Apa dan bagaimana teks prosedur itu terutama ditinjau dari segi sistematikanya, mari kita cermati bersama contoh teks prosedur berikut ini. Ibu akan memberikan contoh teks prosedur. Kalian cermati dari sistematika, dari segi isi, dan dari segi kebahasaan. Panduan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 untuk sambut new normal. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang memperbolehkan masyarakat usia di bawah 45 tahun untuk kembali menjalankan aktivitasnya. Hal itu salah satunya untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Untuk itu, kini sebagian masyarakat yang dipandang lebih aman terhadap resiko infeksi virus ini diperkenankan kembali bekerja dan melakukan aktivitasnya sekaligus dalam rangka menyambut new normal. Menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smita, new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Menurut Wiku, prinsip utama dari new normal itu sendiri adalah dapat menyesuaikan dengan pola hidup. Apa saja protokol kesehatan COVID-19 yang harus ditaati masyarakat? Berikut ini rinciannya berdasarkan informasi yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. 1. Jaga kebersihan tangan. Bersihkan tangan dengan cairan pencuci tangan atau hand sanitizer apabila permukaan tangan tidak terlihat kotor. Namun apabila tangan kotor, maka bersihkan menggunakan sabun dan air mengalir. Cara mencucinya pun harus sesuai dengan standar yang ada, yakni meliputi bagian dalam, punggung, sela-sela, dan ujung-ujung jari. 2. Jangan menyentuh wajah. Dalam kondisi tangan yang belum bersih, sebisa mungkin hindari menyentuh area wajah, khususnya mata, hidung, dan mulut. Mengapa? Tangan kita bisa jadi terdapat virus yang didapatkan dari aktivitas yang kita lakukan. Jika tangan kotor ini digunakan untuk menyentuh wajah, khususnya di bagian yang sudah disebutkan sebelumnya, maka virus dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh. 3. Terapkan etika batuk dan bersin. Ketika kita batuk atau bersin, tubuh akan mengeluarkan virus dari dalam tubuh. Jika virus itu mengenai dan terpapar ke orang lain, maka orang lain bisa terinfeksi virus yang berasal dari tubuh kita. Terlepas apakah kita memiliki virus corona atau tidak, etika batuk dan bersin harus tetap diterapkan. Caranya, tutup mulut dan hidung menggunakan lengan atas bagian dalam. Bagian ini dinilai aman menutup mulut dan hidung dengan optimal. Selain itu, bagian lengan atas dalam ini tidak digunakan untuk beraktivitas menyentuh wajah sehingga relatif aman. Selain dengan lengan, bisa juga menutup mulut dan hidung menggunakan kain tisu yang setelahnya harus langsung dibuang ke tempat sampah. 4. Pakai masker. Anda yang memiliki gejala gangguan pernafasan, kenakanlah masker medis kemanapun saat Anda keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Setelah digunakan, masker medis hanya bisa digunakan satu kali dan harus segera diganti. Jangan lupa buang masker di tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan setelah itu. Namun, Anda yang tidak memiliki gejala apapun,
Cukup gunakan masker non-medis, karena masker medis jumlahnya lebih terbatas dan diprioritaskan untuk mereka yang membutuhkan. 5. Jaga jarak. Untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain, kita harus senantiasa menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Terlebih, orang tersebut menunjukkan gejala gangguan pernafasan. Jaga jarak juga dikenal dengan istilah physical distancing. Kita dilarang untuk mendatangi kerumunan, meminimalisir kontak fisik dengan orang lain, dan tidak mengadakan acara yang mengundang banyak orang. 6. Isolasi mandiri. Bagi Anda yang merasa tidak sehat seperti mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas, diminta untuk secara sadar dan sukarela melakukan isolasi mandiri di dalam rumah. Tetap berada di dalam rumah dan tidak mendatangi tempat kerja, sekolah, atau tempat umum lainnya karena memiliki resiko infeksi COVID-19 dan menularkannya ke orang lain. 7. Jaga kesehatan. Selama berada di dalam rumah atau berkegiatan di luar rumah, pastikan kesehatan fisik tetap terjaga dengan berjemur sinar matahari pagi selama beberapa menit, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, dan melakukan olahraga ringan. Istirahat yang cukup juga sangat dibutuhkan dalam upaya menjaga kesehatan selama masa pandemi. Demikian panduan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 untuk sambut new normal. Protokol kesehatan ini harus diterapkan untuk menjaga kesehatan dan memotong rantai persebaran virus corona penyebab COVID-19 agar pandemi segera berakhir. Struktur teks prosedur. Berdasarkan atas contoh teks prosedur yang telah disajikan, kita dapat mengambil simpulan bagaimana struktur teks prosedur. Yang pertama adalah pernyataan umum atau tujuan. Pernyataan umum atau tujuan berisi pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Bagian ini dapat berupa pendahuluan, pengertian, tujuan, dan manfaat. Dalam contoh teks tersebut terdapat dalam paragraf 1, 2, 3, dan 4. 2. Langkah-langkah berisi rincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait topik. Dalam contoh teks tersebut terdapat dalam paragraf 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Atau dengan kata lain, langkah-langkah yang terdiri dari nomor 1 sampai dengan nomor 7. 3. Penegasan ulang. Penegasan ulang berisi harapan atau manfaat apabila petunjuk tersebut dilaksanakan. Dalam contoh teks tersebut terdapat dalam paragraf terakhir. Nah, kita lihat kembali contoh teks prosedur tentang protokol kesehatan tadi. Saya akan membahasnya dari segi sistematika. Ini adalah judul teks prosedur. Kemudian paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4 adalah bagian pernyataan umum atau pengantar. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 adalah langkah-langkah. Sedangkan paragraf terakhir adalah penegasan ulang. Dengan demikian, teks prosedur ini sudah memiliki sistematika yang lengkap. Nah, sekarang kita akan menyunting teks prosedur. Kita belajar menyunting teks prosedur. Kalau kita menyunting teks prosedur, apa yang harus kita sunting? Yang pertama adalah kebenaran isi. Isi teks prosedur antara judul dengan topik dan isinya harus konsisten, harus sesuai. Kalau kita amati teks prosedur contoh tadi, maka antara judul, isi, dan topik sudah ada kebenaran isi, sudah sesuai. Kemudian kita sudah membahasnya dari segi struktur, maka struktur teks prosedur yang dicontohkan tadi
sudah memenuhi sistematika yang tepat. Yang ketiga adalah dari segi kebahasaan. Dari segi kebahasaan kita bisa menganalisis penggunaan kalimat, ketepatan kalimat, ejaan, tanda baca, dan sebagainya. Nah, tentang kebahasaan ini marilah kita bahas. Ada beberapa kesalahan dalam cuplikan teks tersebut. Dalam judul Panduan Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19 untuk Sambut New Normal. Di sini dalam penulisan judul ada aturan, yaitu setiap huruf di awal kata ditulis dengan huruf kapital kecuali preposisi atau kata depan, misalnya di, ke, pada, untuk, dan sebagainya. Kemudian konjungsi atau kata sambung, misalnya dan, tetapi. Interjeksi atau kata seru. Jadi kata depan, kata sambung, dan kata seru atau interjeksi seharusnya ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Di sini ada kesalahan, yaitu penulisan kata untuk yang merupakan kata depan seharusnya ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Kemudian penulisan ungkapan asing atau istilah asing new normal seharusnya ditulis dengan menggunakan huruf miring atau dicetak dengan menggunakan huruf miring new normal seperti ini. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang memperbolehkan masyarakat usia di bawah 45 tahun untuk kembali menjalankan aktivitasnya. Di sini terdapat kesalahan, yaitu penulisan di bawah. Seharusnya penulisan di bawah tidak dirangkai, tetapi penulisannya adalah dipisah. Mengapa dipisah? Karena di pada kata di bawah bukanlah awalan, tetapi kata depan. Penulisan kata depan harus terpisah dengan kata yang mengikutinya. Nah, apa bedanya awalan dengan kata depan? Kalau awalan, satu, penulisannya dirangkai dengan kata yang mengikutinya. Kemudian yang kedua, awalan apabila dirangkai dengan kata yang mengikutinya, maka di situ membentuk kata kerja. Contohnya, dipukul, diambil, diantarkan. Itu adalah awalan yang membentuk kata kerja, sehingga penulisannya dirangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan di sebagai kata depan menyatakan tempat atau arah, maka dia penulisannya terpisah dengan kata yang mengikutinya. Aktivitas, di sini penulisannya tidak menggunakan huruf F, tetapi seharusnya menggunakan huruf V. Mengapa demikian? Karena diserap dari bahasa Inggris activity, sehingga huruf V tetap harus dipertahankan. Inilah yang benar, aktivitas. Berikutnya, untuk itu, kini sebagian masyarakat yang dipandang lebih aman terhadap resiko infeksi virus ini diperkenankan kembali bekerja dan melakukan aktivitasnya sekaligus dalam rangka menyambut new normal. Di sini terdapat kesalahan penulisan, yaitu pada kata dipandang. Dipandang seharusnya penulisannya dirangkai dengan kata yang mengikutinya, karena ini adalah awalan. Telah saya jelaskan tadi. Kemudian kata resiko, sebenarnya yang betul penulisannya tidak menggunakan huruf E di sini, tetapi menggunakan huruf I, risiko. Mengapa demikian? Karena ini diserap dari bahasa Inggris risk, sehingga I tetap dipertahankan. Berikut ini rinciannya berdasarkan informasi yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Di sini terdapat kesalahan, yaitu penulisan instansi atau lembaga atau organisasi seharusnya awal huruf di awal kata harus menggunakan huruf kapital, kecuali
kata depan, kata sambung, dan interjeksi. Seharusnya yang betul adalah seperti ini. Kecuali kata dan yang menggunakan huruf kecil. Bersihkan tangan dengan cairan pencuci tangan atau hand sanitizer apabila permukaan tangan tidak terlihat kotor. Ada kesalahan di sini, kesalahannya adalah pada penggunaan koma. Penggunaan koma dalam kalimat ini tidak tepat. Mengapa demikian? Apabila kalimat majemuk yang induk kalimatnya berada di depan, kemudian diikuti oleh anak kalimat, maka antara induk kalimat dan anak kalimat tersebut tidak perlu menggunakan tanda koma. Jadi yang betul adalah bersihkan tangan dengan cairan pencuci tangan atau hand sanitizer apabila permukaan tangan tidak terlihat kotor, tanpa tanda koma. Tanda koma dipakai dalam kalimat majemuk apabila anak kalimat terletak di awal, atau dengan kata lain, induk kalimat mengikuti anak kalimat. Namun, apabila tangan kotor, maka bersihkan menggunakan sabun dan air mengalir. Di sini juga terdapat kesalahan, yaitu penggunaan kata sambung yang terdiri dari dua, yaitu apabila dengan maka. Seharusnya pemakaiannya cukup satu saja. Maka kalimat yang tepat adalah, namun apabila tangan kotor, bersihkan menggunakan sabun dan air mengalir, tanpa menggunakan kata maka, karena sudah menggunakan kata apabila. Tangan kita bisa jadi terdapat virus yang didapatkan dari aktivitas yang kita lakukan. Jika tangan kotor ini digunakan untuk menyentuh wajah, khususnya di bagian yang sudah disebutkan sebelumnya, maka virus dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh. Di sini terdapat dua kesalahan. Kesalahan yang pertama adalah kalimat ini terlalu panjang. Kalimat yang terlalu panjang sulit dipahami gagasan pokoknya atau ide pokoknya. Oleh karena itu, kalimat ini dipenggal menjadi beberapa kalimat yang lebih bisa dipahami gagasan pokoknya. Tangan kita bisa jadi terdapat virus yang didapatkan dari aktivitas yang kita lakukan, titik. Jadi tidak perlu menggunakan tanda koma. Kemudian kalimat baru, jika tangan kotor ini digunakan untuk menyentuh wajah, khususnya di bagian yang sudah disebutkan sebelumnya, virus dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh. Jadi permasalahannya di sini, jika sudah ada kata sambung jika, maka tidak perlu menggunakan kata sambung maka. Pemakaiannya salah satu, menggunakan kata sambung jika atau menggunakan kata sambung maka. Jika virus itu mengenai dan terpapar ke orang lain, maka orang lain bisa terinfeksi virus yang berasal dari tubuh kita. Kasus kalimat ini sama dengan kalimat sebelumnya, maka kata sambung ganda di sini adalah hal yang mubadir, yang tidak tepat dalam pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga pemakaiannya harus salah satu. Diubah menjadi, jika virus itu mengenai dan terpapar ke orang lain bisa terinfeksi virus yang berasal dari tubuh kita. Kita dilarang untuk mendatangi kerumunan, meminimalisir kontak fisik dengan orang lain, dan tidak mengadakan acara yang mengundang banyak orang. Di sini terdapat kesalahan ketidakbakuan pemakaian kata, yaitu meminimalisir. Kata meminimalisir tidak baku dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang baku adalah meminimalkan. Demikian keterangan saya materi hari ini tentang teks prosedur. Kalian telah belajar tentang teks prosedur itu seperti apa, belajar tentang sistematika teks prosedur, dan belajar menyunting teks prosedur. Tentunya kesalahan-kesalahan itu tadi hanya
beberapa yang saya contohkan kepada kalian. Di dalam contoh teks prosedur yang saya sajikan tadi, masih ada kesalahan berbahasa yang lain. Nah, demikian materi saya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan berguna bagi kalian. Jangan lupa mengisi daftar hadir di link yang telah disampaikan dan mengerjakan tugas-tugas yang telah disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa diberkahi oleh Allah.